baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, kelompok satu. Ini kita akan menjelaskan tentang menambahkan fitur-fitur mini Photoshop kita, semut, terus ada Shortcut, ada Pesukudo, dan lain-lainnya. Kemudian sekarang di sini saya kebetulan menjelaskan tentang sharpness, stretch, sama bigness. Eh, untuk pertama kita akan bigness, dimohon untuk didemokan. Terima kasih. Nah, kita bisa lihat ini bigness-nya. Oke, sekarang saatnya kita ke source code. Oke, di sini di bigness ini pertama nanti si color-nya yang diinputkan tadi itu modelannya mirip kayak yang pertemuan lalu. Jadi si ininya si air green blue-nya akan diambil, kemudian akan mendapatkan nilai baru dengan cara itu si red green blue-nya tadi akan ditambahkan dengan brightness yang sudah disetting tadi. Tapi yang perlu diingat di sini adalah bila mana si new color-nya semisalnya lebih besar dari 255, itu nilainya akan tetap 255. Atau mungkin misal ada 2556, itu si 256-nya jadi 255. Dan kemudian jika si new R-nya itu lebih kecil daripada 0, itu new R-nya atau new red-nya itu akan 0. Nah, kemudian di red sama, di green juga sama, di blue juga sama. Setelah itu kita dapat bisa di new red, new green, new blue. Nah, itu akan masuk ke image-nya dan terjadilah hal seperti tadi. Nah, kita balik lagi ke mini Photoshop-nya. Kita akan memperagakan yang stretch. Nah, seperti bisa dilihat tampilannya. Oke. Sekarang kita menuju source code-nya. Oke. Di sini, di stretch ini, itu dia pakai OpenCV. Nah, pertama, si gambar tadi itu akan dirubah dulu menjadi grayscale. Nah, kemudian setelah itu, setelah dijadikan itu, dia bakal ada namanya mark. Oke, di sini ada mark array. Nanti si mark itu akan dijadikan array. Kemudian si hasilnya tadi akan menjadi buffer image. Begitu. Kemudian selanjutnya si tadi akan masuk ke gambar tersebut. Terima kasih. Dan terjadi seperti tadi. Oke, selanjutnya ke sharpness. Nah, bisa dilihat ini demonya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke source code. Nah, di sini di modelan sharpness ini sebenarnya tidak beda jauh dari brightness, tapi dia itu menggunakan konvolusi. Jadi bisa dilihat itu ada kernelnya. Jadi si kernel yang itu nanti bakal dikonvolusikan dengan pixel-pixel yang ada di sana. Kemudian si hasil konvolusinya itu akan dimasukkan ke image tersebut dan kemudian akan dihasilkan ke panel yang tadi. Untuk materi selanjutnya dipersilahkan. Ya, selanjutnya adalah image equalization dan smoothing yang akan dijelaskan oleh saya. Pertama-tama kita akan menjelaskan smooth terlebih dahulu.
Dapat dilihat hasilnya. Gambar akan tersmoothing seperti efek blur, dan kita bisa ke source code-nya. Ya, di sini lumayan rumit untuk smoothingnya. Kita memiliki inmax dan rad. Rad yang berarti rad itu adalah radius dari smoothingnya, dan max adalah power dari smoothingnya. Ya, lalu color tersebut akan dimanipulasi di sini. Nah, di sini kita akan mengambil pixel dari image-nya menggunakan Y1 dan X1 dalam perulangan ini. X rad, Y rad atau radiusnya dengan X1 sama dengan X, Y1 sama dengan Y untuk mengambil si nilai pixelnya. Jadi dalam perulangan tersebut kita mengambil nilai alpha dari setiap channelnya, dari setiap channel. Kita mengambil setiap value dari pixelnya, yaitu alpha, red, dan green, dan blue juga. Ya. Nilai tersebut akan dimasukkan ke A1 yang akan dijumlahkan seluruh nilai, misalkan seluruh nilai alpha, seluruh nilai merah, hijau, dan biru. Ya. Selanjutnya semua nilai tersebut akan dikalkulasikan pada sum 1, yaitu sama dengan A1 lebih kecil 24 ditambah R1 lebih kecil 16 ditambah G1 lebih kecil B, lebih kecil 8 ditambah B1 ya. Hasil dari penjumlahan tersebut akan di-set ke nilai RGB barunya pada image, lalu akan di-set ke image panelnya. Ya, selanjutnya ke image equalization. Ya, dapat dilihat di sini gambar telah diequalisasi dalam mode grayscale-nya, dan dapat dilihat dua histogramnya. Di kiri ada histogram aslinya, dan di kanan ada histogram hasil peregangannya atau equalisasinya. Bisa dilihat di script-nya. Ya, di sini kita mengkonversikan terlebih dahulu image-nya ke grayscale. Lalu kita membuat buffer image NIMG untuk menampung image barunya, image yang sudah diequalisasi. Lalu di sini kita menggunakan variable raster untuk mendapatkan kedua raster dari image tadi. Lalu kita menggunakan topix untuk mendapatkan total pixelnya, dan histogram untuk menghitung nilai pixel-pixelnya dalam grayscale. Nah, yang pertama kita lakukan perulangan untuk mengambil sampel atau jumlah dari masing-masing nilainya dengan WR get sample. Lalu kita buat nilai histogram baru yang kalau di rumus ini merupakan DDF, yang merupakan nilai akumulasi dari histogramnya. Di sini lakukan perulangan is sama dengan 1 hingga ke 256 dengan mengassign histogramnya dengan nilai histogram min 1 ditambah histogram I.
Ya, selanjutnya adalah proses CDF-nya. Masih di script ya. Proses untuk menghitung CDF-nya menggunakan array R di sini. Menghitung CDF-nya adalah dengan mengkalikan histogram dengan 255 atau nilai maksimalnya, lalu dibagi dengan total pixel dari image-nya. Selanjutnya kita terapkan warna dari R tersebut kepada gambarnya untuk mendapatkan nilai gray yang baru menggunakan AR.getSample. Lalu kita konversi ke image dan kita tampilkan kedua histogramnya, histogram dari gray image dan image, dan kita terapkan ke image panel. Ya, dapat dikembalikan ke moderator, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk pseudo coloring ya. Pertama di sini itu merupakan gambar gray, lalu kita pseudo coloring, maka si foto ini akan menjadi berwarna. Untuk source code-nya, kita pertama-tama buffer image terlebih dahulu, convert ke gray, gambarnya convert ke abu-abu, lalu kita lakukan perulangan untuk tinggi dan lebarnya si gambar, lalu kita dapatkan nilai RGB-nya. Untuk nilai green kita kalikan dengan 0,33, lalu kita bulatkan, dan untuk yang blue-nya kita kalikan dengan 0,11 dan kita bulatkan. Lalu untuk green-nya, jika lebih dari 255 itu dianggap sebagai 255, kalau kurang dari 0 itu dianggap sebagai 0. Begitupun terhadap blue. Selanjutnya ke ini C, color, kita dapatkan nilai RGB-nya, lalu kita gray image set RGB, kita dapatkan X-nya atau tinggi dan lebar si gambar, lalu kita coloring, dapatkan nilai RGB, lalu kita tampilkan ke dalam image pen. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi tentang watermarking. Nah, di sini kita telah memilih gambarnya, kita coba untuk di watermarking. Nah, di sini memang tampak tidak berbeda antara gambar original dengan gambar yang sudah di watermarking. Gambar watermarking ini kita seperti steganografi, hanya saja di sini kita menyisipkan teks ke dalam si gambar tersebut. Oke, kita langsung saja ke source code-nya. Nah, kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini kita buffer image terlebih dahulu, kita tampung ke dalam tempe, kita dapatkan lebar dan tingginya, terus tipenya integer, kita ubah ke dalam grafik, lalu kita gambar si image tadi menjadi 0, 0 dan 0, lalu kita tambahkan font dengan Arial, terus ukurannya 80, kita set colornya menjadi seperti ini, 255 0 0 40, lalu kita masukkan teksnya ke dalam
si gambar tadi, yaitu watermark generate. Nah, lalu kita gambar lagi watermarking ke dalam si lebar gambar dibagi 5 dan tinggi gambar dibagi 3. Lalu kita tampilkan ke sini. Baik, cukup segitu untuk materi watermarking. Selanjutnya untuk materi steganografi. Nah, di steganografi ini kita membuatnya secara terpisah. Lalu sini kita coba inputkan terlebih dahulu gambarnya. Nah, kita coba masukkan kalimat halo dengan key 123 di gambar ini. Kita langsung encrypt saja. Ini lama karena ukuran gambarnya itu cukup besar, jadi butuh memakan waktu yang cukup lama. Tapi jika telah selesai, maka akan timbul tulisan image telah berhasil di encrypt dan tersimpan dengan sukses. Kita okekan dan kita lihat si gambar itu. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Kita tidak bisa membuka si gambar ini karena telah di encrypt, jadi gambar tidak bisa dibuka. Oke, baik, segitu saja materi yang saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada teman-teman saya dan presentasi kita selesai. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam menjelaskannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.